Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Vivi Magfiroh, Suroyah Sriwahyuni, Sena Rahmawati, dan Cahaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang karakteristik dan struktur good corporate governance di Indonesia. Yang pertama adalah karakteristik corporate governance di Indonesia. Karakteristik tata kelola suatu perusahaan dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan terhadap masyarakat, sosial, dan lingkungan. Sembiring menemukan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia. Dalam penelitiannya, Said et al. Mengambil 8 karakteristik good corporate governance, yaitu ukuran dewan, independensi dewan, dualitas CEO, independensi komite audit, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah yang diuji hubungannya dengan pengungkapan korporat. Saya Suroyah Sriwahyuni dengan nomor NIM 1908205019 akan menjelaskan tentang struktur corporate governance di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Kepengurusan perseroan menganut sistem 2 badan atau two board system, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing, sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Perusahaan meyakini bahwa hubungan yang wajar antar organ perusahaan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan perusahaan dan implementasi good corporate governance. Oleh karena itu, perusahaan mempunyai komitmen untuk secara tegas memisahkan fungsi dan tugas masing-masing organ perusahaan. Yang pertama itu ada RUPS, atau Rapat Umum Pemegang Saham, merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan yang mewakili kepentingan pemegang saham dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. RUPS terdiri atas yang pertama RUPS tahunan yang wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Yang kedua ada RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan perusahaan. Yang kedua ada direksi. Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan sesuai dengan anggaran dasar dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan yang dituangkan dalam RJPP dan RKAP. Yang ketiga ada Dewan Komisaris. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang mewakili pemegang saham untuk melakukan fungsi pengawasan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan memberikan nasihat atau arahan kepada direksi dalam pengelolaan perseroan dengan itikat yang baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab, serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra perseroan di mata masyarakat dan para pemegang saham. Yang terakhir ada komite. Demi terbentuknya sistem pengendalian yang optimal pada Badan Internal Tugu Assurance, dibentuklah komite yang bertugas untuk membantu Dewan Komisaris. Pembentukan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 73/POJK.05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Selanjutnya ada kendala dan faktor penyebab kegagalan. Yang pertama ada kendala hukum. Masih lemahnya penegakan hukum dan praktik pengadilan seperti sistem kepailitan dan pengadilan yang memiliki kelemahan telah membuat para kreditur hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap para debitur. Mereka adalah salah satu hal yang menghambat penerapan pelaksanaan good corporate governance. Yang kedua ada kendala budaya. Salah satu peninggalan masa Orde Baru adalah telah membudayanya anggapan bahwa tindakan penyelewengan maupun transaksi dengan orang dalam atau insider transaction hanyalah merupakan hal yang biasa dan lumrah dilakukan, dan bahkan tindakan korupsi pun dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak salah. Anggapan yang seperti itu jelas bertentangan dengan jiwa corporate governance, sehingga akan mengganggu dan bahkan menghambat penerapan pelaksanaan good corporate governance. Yang ketiga ada kendala politik. Tidak jelasnya pemisahan antara kepentingan bisnis dan kepentingan pemerintah maupun lembaga negara yang lain. Sebagai contohnya,
Berbagai keputusan bisnis di BUMN sangat diintervensi oleh pemerintah, dan dalam kasus yang lain, BUMN justru dieksploitasi oleh para politisi dalam beberapa kasus. Hal ini juga terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta. Kendala politik inilah yang menjadi hambatan dalam penerapan pelaksanaan good corporate governance. Yang terakhir ada kendala lingkungan. Bisnis banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, walaupun berbentuk perseroan, namun pada prakteknya masih dimiliki oleh keluarga dan menerapkan manajemen keluarga atau tradisional. Dengan kondisi ini, maka praktik corporate governance dapat saja melenceng dari praktik yang seharusnya karena pertimbangan dan kepentingan keluarga. Misalnya, dalam penunjukan anggota komisaris independen. Keadaan ini dalam berbagai kasus juga tetap berlaku meskipun perusahaan-perusahaan tersebut sudah masuk dan memperdagangkan sahamnya di pasar modal atau publicly listed. Materi selanjutnya yaitu kunci keberhasilan penerapan GCG di Indonesia. Dalam rangka upaya peningkatan GCG di Indonesia, Kementerian BUMN tahun 1999 menetapkan agenda penerapan GCG di Indonesia, yaitu yang pertama menetapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kerangka nasional dan membangun inisiatif sektor swasta. Komite Nasional Kebijakan Corporate Government berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, walau menyadari pentingnya GCG, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan yang menerapkan prinsip GCG karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagian dari kultur perusahaan. Kondisi pelaksanaan corporate governance oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, hasil survei internasional memberikan nilai yang rendah kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mewujudkan prinsip-prinsip good corporate governance, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Yang kedua, hasil penelitian Sulistianto dan Nugraheni menunjukkan bahwa corporate governance belum mampu mengurangi manipulasi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dalam melaksanakan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan dan tingkat kesiapannya, dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sena Rahmawati. Contoh kasus, di Jakarta, Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan PT Jam Sostek atas laporan keuangan 2011 dengan nilai di atas 7 triliun. Hal tersebut terungkap dalam makalah presentasi Bahrullah Akbar, anggota 7 Badan Pemeriksaan Keuangan dalam diskusi Indonesia Maju Era Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Bahrullah mengatakan ada 4 temuan BPK atas laporan keuangan 2011 Jam Sostek membentuk DNA, pengembangan program jaminan hari tua atau JHT sebesar 7,24 triliun yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah 22/2004. Kedua, Jam Sostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada laporan keuangan 2011, potensi penerimaan Jam Sostek yang hilang mencapai 36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif kecelakaan kerja sesuai ketentuan. Ketiga, BPK menemukan Jam Sostek belum menyelesaikan aset eks investasi bermasalah, yakni jaminan medium term notes (MTN). Adapun aset yang belum diselesaikan adalah
tanah eks jaminan MTN PT Sapta Pranajaya senilai 72,25 miliar dan aset eks jaminan MTB PT Volgrand Indonesia. Adapun temuan keempat dari BPL adalah masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil investasi. Pengendalian dan monitoring PT Jam Sostek atas piutang jatuh tempo dan bunga deposito belum sepenuhnya memadai. Selain pertemuan tersebut, BPK juga menemukan sejumlah ketidakefektifan dalam kinerja Jam Sostek. Pertama, Jam Sostek belum efektif mengevaluasi kebutuhan pegawai dan beban kerja untuk mendukung penyelenggaraan program JHT. Kedua, Jam Sostek belum efektif dalam mengelola data peserta JHT. Ketiga, Jam Sostek masih perlu membenahi sistem informasi dan teknologi informasi yang mendukung kehandalan data. Keempat, Jam Sostek belum efektif melakukan perluasan dan pembinaan kepesertaan. Hal tersebut terlihat bahwa Jam Sostek belum menjangkau seluruh potensi kepesertaan dan masih terdapatnya peserta perusahaan yang tidak patuh, termasuk BUMN. Adapun kelima, Jam Sostek tidak efektif memberikan perlindungan dengan membayar JHT kepada 1,2 juta peserta tenaga kerja usia pensiun dengan total saldo sebesar 1,86 triliun.